Selamat pagi Bu Nurul Novianti serta teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Penggunaan Budaya Populer Anime sebagai Media Belajar yang Menarik dalam Pembelajaran Bahasa Jepang. Artikel jurnal serta presentasi ini dibuat oleh saya, Rizky Ramadhani Nofriansyah, dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama-tama akan saya sampaikan sistematika penulisan artikel jurnal ini. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Akan saya presentasikan mulai dari bagian abstrak. Bahasa Jepang menjadi salah satu bahasa yang patut dikuasai dalam era globalisasi serta era revolusi industri 4.0. Namun, dalam proses pembelajaran, seringkali terasa membosankan dan kurang menarik. Rasa bosan serta kurang menarik ini menurunkan minat belajar bahasa Jepang para siswa, sehingga para siswa menganggap bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit untuk dikuasai. Padahal, dengan menggunakan media belajar seperti anime, pembelajaran bahasa Jepang menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti. Situs animelon.com merupakan salah satu situs yang menyediakan anime dengan subtitle bahasa Jepang serta media player yang intuitif dan juga bebas dari iklan, menjadikannya layak untuk dipakai dalam pembelajaran dalam kelas maupun secara mandiri. Dari abstrak di atas dapat disimpulkan 3 kata kunci. Yang pertama adalah bahasa Jepang, yang kedua adalah pembelajaran, dan yang terakhir adalah menarik. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Di Indonesia, kata anime erat kaitannya dengan animasi yang berasal dari Jepang. Namun, di Jepang sendiri, kata anime merujuk pada segala bentuk animasi, baik berasal dari Jepang maupun dari luar Jepang. Hal ini dikarenakan anime merupakan penyingkatan kata animation atau dalam bahasa Jepang disebut animation. Seiring dengan perkembangan zaman serta arus globalisasi, penguasaan bahasa asing menjadi tuntutan serta kelebihan bagi seseorang, terutama bahasa asing di luar bahasa Inggris. Mengingat bahasa Inggris telah menjadi cukup umum bagi orang-orang. Bahasa Jepang menjadi salah satu bahasa yang penting untuk dikuasai, terutama oleh masyarakat Indonesia. Pertama, karena banyak perusahaan Jepang yang membuka pabrik, kantor, serta cabang di Indonesia. Selain itu, terus menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk Jepang memaksa Jepang untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar. Kebutuhan akan pembelajaran bahasa Jepang ini telah dijawab oleh beberapa instansi pendidikan, terutama pada taraf SMA serta taraf perkuliahan di luar jurusan pendidikan bahasa Jepang. Namun, seringkali didapati siswa kurang tertarik dengan bahasa Jepang, karena disadari atau tidak, bahasa Jepang merupakan bahasa yang relatif sulit, dengan huruf yang bukan alfabet, serta aturan tata bahasa yang jauh dari aturan tata bahasa Indonesia. Kurang menariknya bahasa Jepang ini dapat dengan mudah diatasi dengan penggunaan anime sebagai media belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana metode ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan serta mencatat berbagai aspek dari situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tentang situasi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan pengumpulan data dan informasi melalui bukti-bukti yang ada. Cara pengumpulannya adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa tangkapan layar dari situs web tersebut atau situs animelon.com. Selanjutnya adalah pembahasan. Berikut adalah tampilan utama atau layar utama dari situs animelon.com. Situs ini atau situs animelon.com ini merupakan sebuah situs yang mudah diakses, namun masih kurang diketahui oleh masyarakat atau pembelajar bahasa Jepang dari Indonesia. Situs ini merupakan situs yang bergerak dari donasi para penggunanya, sehingga pada situs ini tidak akan ditemukan iklan, karena tujuan dari situs ini ialah pendidikan, bukan tujuan ekonomi.
Situs ini dapat digunakan baik dalam pembelajaran individu maupun di dalam kelas. Namun, untuk pembelajaran di dalam kelas perlu sedikit perhatian, terutama dari para pengajar yang ingin menggunakan situs ini. Karena sebelum ditampilkan di kelas, ada baiknya pengajar menonton anime yang ingin digunakan. Karena terkadang beberapa anime memiliki budaya atau unsur-unsur yang tidak pantas untuk dipertontonkan di dalam pembelajaran dalam kelas. Namun, untuk penggunaan pribadi, situs ini sangatlah mendukung untuk pembelajaran bahasa Jepang. Untuk menunjukkan fitur yang dimiliki oleh situs animelon.com, penulis akan menggunakan anime berjudul Barakamon. Pertama-tama dapat dilihat setelah memilih anime yang ingin ditonton, situs ini menyediakan dua sinopsis. Yang pertama dalam bentuk bahasa Jepang dan satunya lagi dalam bentuk bahasa Inggris. Ketersediaan subtitle bahasa Jepang ini sangat mendukung komitmen situs ini untuk menjadi situs yang bertujuan pendidikan. Karena para penggunanya sudah bisa berlatih bahasa Jepang, bahkan saat memilih anime, terutama berlatih kemampuan membaca atau dokai. Selanjutnya, penulis akan menunjukkan perbedaan paling menonjol dari situs ini serta situs-situs streaming anime lainnya. Perbedaan paling menonjol terlihat jelas ketika para pengguna sudah mulai menonton anime. Di sini dapat dilihat bahwa situs animelon.com memiliki 5 ragam subtitle. Yang pertama adalah subtitle hiragana saja, kedua adalah subtitle katakana saja, yang ketiga adalah subtitle bahasa Jepang, yang mana dalam subtitle bahasa Jepang itu terdiri dari hiragana, katakana, serta kanji. Lalu ada subtitle bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah romaji. Adanya banyak subtitle ini sangat mendukung berbagai level kemampuan para penggunanya, mulai dari yang baru masuk atau baru belajar bahasa Jepang, hingga ke orang-orang yang sudah ahli atau sudah ada pada tahap akhir pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu, di sini disediakan pula translasi untuk setiap kata yang tidak diketahui oleh para penggunanya. Dengan cara tinggal mengklik kata tersebut, maka akan muncul translasi dari kata tersebut. Dengan adanya banyak subtitle ini, memungkinkan beberapa kombinasi untuk belajar bahasa Jepang bagi para penggunanya. Kombinasi-kombinasi tersebut adalah yang pertama, subtitle hiragana atau katakana saja, atau keduanya bagi yang ingin menghafal huruf. Subtitle ini diperuntukkan bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Jepang, terutama pada bagian hiragana serta katakana. Selanjutnya adalah subtitle bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Subtitle ini berguna bagi orang-orang yang ingin memperkaya kosakata serta tata bahasa, dan telah memiliki kemampuan membaca hiragana, katakana, serta kanji-kanji dasar. Selanjutnya, subtitle bahasa Jepang dan hiragana bagi yang ingin memperdalam pengetahuan tentang kanji. Subtitle bahasa Jepang dan hiragana ini pula dapat ditambah subtitle bahasa Inggris sebagai translasi. Namun peneliti menyarankan untuk menggunakan kamus sebagai bahan translasi agar para penggunanya tahu cara baca onyomi serta kunyomi dan tidak terfokus pada cara baca yang ada pada kalimat tersebut saja. Selanjutnya, bagi yang ingin meningkatkan kemampuan memahami bacaan atau dokai, dapat menggunakan subtitle bahasa Jepang saja. Berbeda dengan orang yang ingin meningkatkan kemampuan bacaan, orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan mendengar dapat mematikan subtitle. Kesimpulan, globalisasi serta revolusi industri 4.0 menuntut masyarakat Indonesia untuk menguasai bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Jepang yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Namun, pembelajaran bahasa Jepang seringkali kurang menarik dan membosankan, sehingga minat belajar siswa untuk belajar bahasa Jepang menurun dan muncul anggapan bahwa bahasa Jepang mustahil untuk dikuasai. Namun, permasalahan ini dapat diatasi dengan menjadikan anime sebagai media belajar yang menarik. Animelon.com menjadi salah satu situs yang sangat tepat bagi pengajar bahasa Jepang maupun siswa yang belajar secara mandiri. Dengan media player yang intuitif, dapat
dengan mudah digunakan oleh siapa saja yang ingin belajar bahasa Jepang. Selain itu, ketersediaan berbagai ragam subtitle sangat membantu berbagai kalangan dengan berbagai tingkat kemampuan bahasa Jepang. Namun walaupun memiliki berbagai kelebihan, untuk mendukung penggunanya belajar bahasa Jepang, untuk menikmati secara penuh situs ini, terutama pada saat menggunakan subtitle bahasa Inggris, juga saat translasi kata per kata, pengguna harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Berikut adalah daftar pustaka yang penulis gunakan dalam artikel jurnal ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.